Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Lianto dari D3 Teknik Informatika 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk TA yang saya kembangkan. Produk TA saya berjudul Rancang Bangun Sistem Pembacaan Sensor Kecepatan Angin, Suhu, dan Kelembapan menggunakan teknologi LoRa. Sedikit penjelasan dengan teknologi LoRa. Teknologi LoRa merupakan teknologi transmisi data dengan data rate yang rendah tetapi jangkauan yang jauh. Di dalam sistem saya terdapat dua buah node, satu gateway. Di dalam node terdapat sensor anemometer dan BME 280. Di belakang saya merupakan contoh dari node yang saya kembangkan. Di sini di atas ini adalah anemometer dan di samping sini adalah BME 280. Untuk gateway yang saya gunakan adalah Dragino LG02. LG02 memiliki dua buah antena sehingga memungkinkan LG02 melakukan transmisi full duplex. Kelebihan full duplex yaitu satu antena untuk TX dan satunya untuk RX. Jadi tidak dibagi untuk RX dan TX-nya. Selanjutnya, saya menggunakan platform IoT yaitu The Things Network. The Things Network di sini berfungsi untuk menerima data dari gateway dan meneruskan data menuju Firebase. Di Firebase, data akan disimpan sesuai dengan ID node yang diberikan. Untuk aliran datanya, pertama, node LoRa akan membaca sensor kecepatan angin, kelembapan, dan suhu udara, kemudian akan dikirimkan ke gateway LoRa. Gateway LoRa akan meneruskan ke The Things Network, kemudian The Things Network akan mengirimkan ke Firebase. Untuk selanjutnya, untuk node pertama sudah saya beri 12 volt karena anemometer butuh 12 volt, dan di dalam box ini sudah ada baterainya. Baterainya untuk node LoRa yaitu saya belum jelaskan untuk node LoRa yang saya gunakan. Untuk node LoRa yang saya gunakan yaitu node LoRa 32U4. Ada di dalam box ini dan sudah ada baterainya, jadi sudah nyala. Terus ini untuk antena dari nodenya. Selanjutnya untuk node yang kedua. Node yang kedua karena tidak ada anemometer, jadi saya hanya beri sensor BME 280. Ini sudah saya sambungkan. Kemudian untuk gateway-nya. Untuk gateway sudah saya nyalakan. Langsung saja kita lihat. Yang pertama, kita coba lihat apakah gateway kita sudah terhubung. Di menu gateway, terus kita klik saja gateway kita. Ternyata statusnya sudah connected. Jadi sudah terhubung untuk gateway-nya. Selanjutnya untuk device-nya, yang pertama kita lihat project saya monitoring angin. Yang pertama kita coba lihat yang device pertama. Ini untuk device pertama saya beri ID ane BME 01. Karena ini rahasia jadi tidak bisa saya tampilkan untuk yang APK dan seterusnya.
Untuk data yang dikirim oleh node pertama, kita lihat di data. Ini adalah semua data yang sudah dikirimkan oleh node pertama. Data yang dikirim dari gateway ke Netting Network kemudian akan dienkripsi oleh Netting Network menjadi heksadesimal. Jadi untuk keamanan, untuk datanya dienkripsi dalam bentuk heksadesimal. Ini untuk data yang dikirim oleh node pertama. Selanjutnya kita coba lihat di Firebase-nya. Ini untuk Firebase data yang sudah dikirim. Coba kita lihat untuk data terakhir. Ini karena ini untuk ANE BME02, jadi ini untuk device yang kedua. Coba kita lihat untuk device yang pertama dulu. Nah, ANE BME01 ini untuk device yang pertama. Ini di pilot row, ini untuk data yang dikirim dari node pertama. Kita coba untuk di encode. Coba kita untuk di decode apakah hasilnya. Setelah di decode, hasil dari teks dari enkripsi tadi adalah menghasilkan ini. Untuk pembacaan datanya, yang pertama itu L1. L1 merupakan ID yang dikirim oleh node pertama. Jadi node pertama itu mengirim ID L1 terus. L1 untuk ditangkap di web sama Androidnya. Dan yang nanti yang untuk device kedua ngirimnya jadi L2. Dan seterusnya bisa kalau ada nodenya ada 4 bisa sampai L4. Sampai kalau ada 5, L5 tuh. L1 merupakan ID, kemudian 2 merupakan kecepatan anginnya. Dua kecepatan anginnya jadi dalam meter per sekon. Kemudian 27,16 ini merupakan suhu udaranya dalam Celcius. Kemudian 51,57 adalah kelembapan udaranya. Kemudian data-data ini akan disimpan di Firebase tadi dan kemudian akan diakses oleh web sama Androidnya. Ini untuk device yang pertama ya. Jadi datanya sudah kita decode jadi seperti ini. Kemudian untuk device yang kedua kita coba lihat, ini kan datanya tambah terus. Kita coba cari yang Anemo ya ini. Ini yang Anemo BME02, yaitu node yang kedua. Kita coba decode lagi apakah hasilnya. Ya, ini untuk hasil dari decode ANE BME02 dari node yang kedua. L2 merupakan ID yang dikirim. Jadi tadi kalau node yang kedua dikirimnya jadi ID-nya L2. Kemudian 10. Tadi karena tidak ada anemometernya jadi saya manual 10 meter per sekon. Terus kemudian ini untuk suhunya 26 sama 26,97 untuk suhunya dalam Celcius. Kemudian 53,10 itu untuk kelembapan udaranya. Sudah, kita decode satu kali lagi ya untuk membuktikan. Ini untuk Anemo BME02 tadi ya.
kita decode lagi. Nah, ini nanti tadi L2 tadi ID-nya, 10 tadi kecepatannya dalam meter per second, terus ini suhunya 26,95 dan 53 adalah kelembapan udaranya. Jadi setiap menit nanti berubah-ubah tergantung data yang dikirimnya. Jadi ini tadi untuk cara mengubah data dari base 64 menjadi teks. Sekarang tadi saya belum jelaskan untuk data-data yang disimpan di Firebase apa saja. Yang pertama tadi ini app ID, nanti tadi project dari kita yang dibuat jadi monitoring angin. Untuk counter itu jadi perhitungan, jadi data yang ke-40. Jadi sudah data yang 40 dari node yang pertama, ini data yang ke-40. Ya, terus ini untuk downlinknya, ini untuk hampir serial, dan untuk metadatanya itu untuk data sensor-sensornya di dalam pilot row ini. Mungkin kita coba lihat untuk tadi belum lihat yang device kedua ya. Nah, di sini ini untuk device yang kedua. Jadi selain di sini kita juga bisa lihat untuk aliran datanya, bisa dilihat di gateway, di traffic. Ya, ini untuk data-datanya yang melalui gateway. Itulah sedikit penjelasan dari produk tugas akhir yang saya kembangkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh saja langsung komentar di kolom komentar. Yang mau ngembangin juga boleh. Sekian sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.